Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai moms, kali ini saya akan membahas tentang mitos-mitos kehamilan. Mungkin selama ini moms pernah mendengar tentang mitos-mitos kehamilan, dan mungkin ada beberapa dari moms yang ingin bertanya, apakah itu benar atau hanya mitos? Faktanya seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitos dan faktanya. Jadi, nonton terus videonya. Mitos yang pertama adalah katanya bentuk perut itu menentukan jenis kelamin bayi. Di mana mitosnya itu adalah kalau perut ibu hamil itu condong ke depan, katanya jenis kelamin babynya itu laki-laki. Dan kalau perut ibu hamilnya itu melebar, berarti jenis kelamin babynya itu adalah perempuan. Hal yang seperti ini atau mitos yang seperti ini biasa membuat ibu hamil itu seperti kecewa atau ya mungkin tidak seperti yang diinginkan. Misalnya saja ibu hamil itu ingin anaknya perempuan. Kemudian ada yang bilang seperti itu tentang mitos seperti itu sehingga ibu hamilnya itu berkecil hati. Kemudian ada yang bilang perut ibu condong ke depan berarti anaknya laki-laki. Dan pasti ibu hamil yang menginginkan anak perempuan itu pasti ya mungkin merasa sedih. Meskipun memang jenis kelamin itu kan kita tidak tahu, itu pemberian Tuhan, tapi kadang ada ibu hamil yang seperti itu yang sangat menginginkan anak perempuan misalnya, dan ternyata jenis kelamin anaknya itu laki-laki. Ya pasti mungkin kecewa. Jadi sebaiknya moms jangan langsung percaya hal seperti itu karena itu belum tentu benar ya. Faktanya adalah setiap perut orang itu berbeda-beda bentuknya. Hal itu juga disebabkan misalnya dari tinggi badan, jumlah lemak, kemudian posisi janinnya seperti apa, kekuatan otot perutnya. Jadi, hal itu tidak bisa dijadikan patokan karena belum tentu benar. Saya juga sering kalau misalnya ada ibu hamil yang datang periksa, kemudian saya ingin membuktikan mitos itu apakah benar atau tidak. Di situ saya lihat perut ibu yang condong ke depan itu, saya tunggu waktu persalinannya. Setelah bersalin atau ibu yang mau bersalin, saya lihat oh perutnya condong ke depan. Di situ saya coba tebak-tebak. Oh pasti bayinya ini nanti lahirnya laki-laki. Ternyata perempuan yang lahir. Begitu juga sebaliknya. Jadi kadang juga benar, tapi tidak selamanya benar. Ada juga benarnya, ada juga salahnya. Dan itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak boleh berpatokan dengan mitos yang seperti itu. Mitos yang kedua adalah ibu hamil katanya itu harus makan untuk porsi 2 orang. Saya juga pernah mendengar ibu hamil itu disuruh tambah, disuruh makan banyak. Katanya dia harus makan untuk janinnya dan untuk dirinya. Jadi porsinya itu harus super duper banyak. Dan sampai-sampai ibu hamil itu biasa merasa kekenyangan, yang katanya memang ibu hamil itu harus kenyang, pokoknya harus makan banyak untuk janin dan dirinya. Kalau makannya kurang dari 2 porsi, berarti janinnya kurang dapat makanan. Seperti itu katanya. Faktanya, kebutuhan tambahan ibu hamil itu sekitar 300 kalori per hari untuk menunjang pertumbuhan janin. Jadi tidak harus sampai 2 porsi ya. Jangan sampai karena mempercayai mitos seperti itu sehingga itu bisa menjadi penyebab ibu hamil itu obesitas, bayi besar, dan setelah proses persalinan nanti susah menurunkan berat badan. Bukan susah bagaimana ya moms, tapi maksudnya lama dalam proses penurunan berat badannya. 300 kalori itu bisa dengan mengkonsumsi sayuran, buah, atau susu. Mitos yang ketiga, katanya ibu hamil itu tidak boleh berhubungan intim. Ada yang bilang, ini mitos, katanya ibu hamil yang berhubungan intim itu atau berhubungan intim selama kehamilan itu bisa menyebabkan keguguran. Kalau di awal kehamilan itu biasanya memang agak rentan. Tapi setelah trimester kedua, trimester ketiga itu tidak masalah karena bayi dalam rahim itu memiliki perlindungan seperti adanya kantung ketuban dan otot rahim sehingga bayi terlindungi.
Kemudian, mitos yang keempat, katanya ibu hamil maupun suaminya tidak boleh membunuh binatang. Kalau mitos yang ini, memang sih meskipun tidak hamil, kita sebagai umat manusia itu tidak boleh membunuh binatang. Binatang itu kan makhluk hidup juga. Tapi kalau misalnya untuk dikonsumsi seperti ikan, ayam, hewan-hewan yang dikonsumsi dan halal untuk dikonsumsi itu tidak masalah, moms. Yang penting kita menyembelihnya itu bukan membunuh sih, tapi itu menyembelihnya itu dengan cara yang dianjurkan oleh agama. Kalau misalnya membunuh dengan menyiksa itu menurut saya memang tidak boleh. Baik itu hamil maupun tidak, kita tidak boleh membunuh hewan dengan cara yang kasar. Oke, kita lanjut ke mitos yang kelima. Katanya ibu hamil itu tidak boleh bekerja berat dan tidak boleh olahraga. Bagaimana sebenarnya? Boleh tidak? Jadi faktanya itu sebenarnya kalau bekerja berat mungkin tidak diperbolehkan juga ya. Misalnya mengangkat beban yang berat, tapi kalau misalnya kayak ngepel lantai, menyapu itu sebenarnya bisa dilakukan oleh ibu hamil. Karena saya juga pernah mendapatkan ibu hamil itu selama hamil tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Katanya dilarang, katanya nanti itu berbahaya untuk kehamilannya. Padahal kalau cuma untuk menyapu, mengepel itu malahan bagus. Ibu hamil juga disarankan untuk senam. Ada program senam hamil yang diprogramkan di puskesmas. Pasti mungkin setiap puskesmas ada program senam ibu hamilnya. Jadi di situ kita bisa lihat juga bahwa ibu hamil itu ada senamnya juga. Jadi diperbolehkan untuk senam. Senam itu kan olahraga. Jadi ibu hamil itu tidak dilarang untuk olahraga selama gerakan-gerakannya itu sesuai dan aman untuk dilakukan bagi ibu dan janinnya. Seperti itu, moms. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil, ibu bisa cari kegiatan senam hamil di YouTube misalnya, apalagi sekarang kan masa pandemi tidak dilakukan senam hamil. Jadi moms bisa cari-cari di YouTube gerakan senam hamil di usia trimester berapa, sesuaikan dengan usia kehamilan moms. Kemudian lanjut ke mitos yang keenam. Katanya ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi nanas. Katanya makan nanas itu akan menyebabkan keguguran. Faktanya, moms, sebenarnya mengkonsumsi nanas untuk ibu hamil itu boleh saja, moms. Tapi konsumsinya secukupnya saja, jangan berlebihan. Karena nanas itu mengandung enzim yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi uterus jika dikonsumsi terlalu banyak. Mitos yang ketujuh, katanya ibu hamil tidak boleh memotong dan mewarnai rambut. Memotong dan mewarnai rambut itu bisa menyebabkan bayi cacat. Sebenarnya kalau memotong rambut itu dibolehkan saja, asalkan memotong rambut itu tidak menggunakan bahan kimia. Kecuali kalau misalnya mewarnai rambut itu ada benarnya, karena pewarna rambut itu kan biasanya ada bahan kimianya yang mungkin apabila digunakan oleh ibu hamil terkena oleh kulit itu bisa berbahaya bagi janinnya. Bisa saja sih ibu hamil itu mewarnai rambutnya, tapi dengan cara yang aman, misalnya pakai sarung tangan atau meminta orang untuk mewarnai rambutnya. Tapi untuk lebih amannya sih sebaiknya tidak usah dulu, moms, untuk mewarnai rambut. Jadi setelah persalinan nanti baru bisa mewarnai rambut. Tapi itu sih bisa, yang penting penggunaannya aman. Tapi sebaiknya sih setelah persalinan saja. Kemudian mitos yang ke-8, katanya ibu hamil tidak boleh makan makanan pedas. Kasihan juga ya, karena sebagian besar orang Indonesia itu penyuka pedas. Mereka merasa bahwa makan tanpa sambal itu tidak nyaman, tidak mantap. Tapi moms, sebenarnya bisa ibu hamil itu mengkonsumsi makanan pedas. Tapi pedasnya itu yang wajar saja, jangan yang terlalu banyak. Jangan menyamakan konsumsi makanan pedas sebelum dan saat hamil. Itu tidak boleh, moms. Kenapa? Karena faktanya makanan pedas itu kan kalau dikonsumsi terlalu banyak itu bisa memicu peningkatan asam lambung. Nah, pada ibu hamil
peningkatan asam lambung itu akan menyebabkan terjadinya heartburn atau dadanya itu terasa panas. Jadi, saya sarankan untuk ibu hamil itu kalau misalnya mau konsumsi makanan pedas, sebaiknya jangan terlalu pedas dan jangan terlalu sering. Karena itu juga akan berdampak pada moms sendiri. Oke moms, sekian dulu video yang saya sampaikan tentang mitos-mitos kehamilan. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya moms ingin merekomendasikan pembahasan kita selanjutnya tentang apa, moms bisa klik di kolom komentar. Dan kalau misalnya juga moms ingin konsultasi atau bertanya sesuatu tentang video-video saya, baik video sebelumnya atau video yang ini, moms bisa tulis di kolom komentar, atau privasi moms bisa DM ke IG atau di Facebook saya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke moms, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.